Jumpa lagi dengan Anagata. Sebelum kita lanjut ke video utamanya, alangkah baiknya kita bakar rokok dulu dan seruput kopinya. Rokok mana nih rokok? Korek belum ketemu, kita seruput kopi dulu. Oke, lanjut. Di depan kita udah ada Fuser unit Serok DocuPrint port 4 hitam putih dengan speed 20. Dia itu Fuji Xerox port 4 2060. Mesin yang sudah cukup lama, cukup tua, tapi di pasaran atau di kopi center itu masih banyak banget yang pakai. Nah, di sini ada satu unit fuser yang mau kita repair bagian upper rollnya, karena di situ dia udah baret. Simak terus videonya. Itu dia penampakannya upper fuser roll yang baru. Kita udah persiapin. Let's do it. Maksudnya gimana ya? Segera cari duit atau gimana? Ada yang tahu artinya? Tulis di kolom komentar. Kita siapin dulu obeng dan peralatan lainnya. Di situ ada dua baut kanan dan kiri. Satu persatu kita telanjangi dulu. Bisa menggunakan obeng yang plus atau yang lebih spesifik itu obeng bintang ya, khusus buat Fuji Xerox, buat Fuji Xerox karena dia beda. Oke, di video kita udah ngelihat ada cover yang sudah bisa dicopot, jadi satu unit itu kita bisa belah jadi dua, dan di situ udah terlihat ada yang warna hitam. Warna hitam itu lower roll. Nah, cara nyopotnya itu springnya atau pernya itu kita copot ya, ada dua. Nggak usah pakai tang, cukup pakai obeng min yang kuat. Nah, di situ udah terlepas. Untuk lowernya itu sendiri itu masih bagus. Memang dia karakternya ada kayak semacam gradasi-gradasi ya. Nah, di depan kita udah ada upper rollnya yang terlihat cacat, udah ada baret-baret. Untuk cara bongkarnya tergolong mudah bagi yang udah bisa ya. Tapi kalau bagi yang awam itu lumayan rumit, karena kita harus nyopot. Itu ada klip spi ring E kita nyebutnya. Itu harus kita copot. Salah satu sebetulnya bisa itu. Copot dua-duanya lebih bagus. Nah, udah tercopot. Jangan lupa jangan sampai lompat itu pernya, per springnya. Nah, di situ kita balik dulu bagian cover belakangnya. Nah, untuk cover itu digeser ya, digeser ke kanan. Nah, di situ ada dua buah baut yang mengikat fuse. Jadi kabel itu dia nyambungnya ke bagian lampu heater atau pemanas. Kita copot supaya upper rollnya bisa kita copot dengan mudah. Oke. Kalau dirasa sulit bisa pakai obeng atau tang ya. Nah, di situ ada pinnya, pin kecil. Emang agak sulit. Tarik tapi harus hati-hati.
Nah, di video udah tercopot. Di situ ada semacam klip ya atau jepitan kuncian dari plat yang nyangkut ke lampu ya, supaya lampunya nggak goyang-goyang. Nah, itu yang saya congkel-congkel. Itu di bawahnya ada semacam klip, jadi harus dilonggarin dulu. Nah, itu udah tercopot. Hati-hati, itu lampu halogen, takutnya pecah. Keduanya udah tercopot. Bisa langsung ditarik ataupun bisa dilepas semua. Tapi untuk yang saya lakukan ini hanya copot sebelah aja. Jadi lebih cepat ya. Nah, di situ gear uppernya udah tercopot. Jangan sampai terbalik. Itu ada bergaris ya, bergaris-bergaris lecet. Upper rollnya itu karena pemakaian. Biasanya sih kuat sampai ratusan ribu ya. Kalau original pasti lebih awet. Tapi di sini saya mengambil alternatif dengan pembelian upper roll yang pihak ketiga. Jadi lebih murah dan saya beli itu sekitar harga 200 ribuan ya di area Jakarta. Nah, mungkin beda harga untuk area-area lain. Kita coba buka seperti apa penampakannya. Kalau dari tulisan itu made in China ya. Warnanya itu beda dengan yang kita copot. Yang satu itu abu-abu gelap dan yang satunya itu apa ya? Ijo army atau ijo yang apa nih? Ijo apa nih? Tapi secara build quality lumayan bagus. Walaupun ya kita berharapnya bisa awet ya. Lepas gear besinya, itu nggak bisa bolak-balik ya kanan kirinya karena coakannya beda-beda. Nah, pastikan lakernya itu masih bagus, nggak macet. Kita masukkan dulu bearingnya. Nah, di situ dia nggak bisa ngelos ya. Bearing, spring, dan gear besi. Nah, di sini untuk sebelah itu dia nggak bisa bolak-balik, jadi jangan khawatir. Itu nggak mungkin terbalik kita masangnya. Walaupun untuk yang awam ya, nah itu udah terpasang dengan pas. Lanjut ke pemasangan. Oh ya, untuk teknik pemegangan lampu halogen itu usahakan jangan di bagian tengahnya ya, karena takutnya short. Itu yang saya lakukan, jangan teman-teman lakukan karena itu berbahaya. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai bengkok. Takutnya nanti lampunya pecah, itu nyari spare partnya susah. Nah, di situ nggak langsung masuk ya. Itu ada namanya kuku macan atau claw ya kita nyebutnya.
Lakukan secara perlahan, kanan kiri kita paskan dulu. Nah, setelah kanan kirinya pas, kita angkat claw-nya satu persatu menghadap ke atas ya. Claw itu fungsinya supaya kertas tidak menggulung di upper. Jadi kalau claw-nya itu kotor, lebih baik dibersihkan dulu. Karena di video ini claw-nya masih bagus, bersih, kita tidak bersihkan. Lanjut perapihan ke kabelnya. Kanan kiri kita cek kalau udah presisi, udah sesuai dengan tempatnya. Lanjut instalasi yang lainnya. Lakukan dengan sabar dan teliti ya teman-teman ya. Jangan gerusak-gerusuk. Nah, tuh kan, sampai jatuh. Posisinya itu masih terbalik ya. Jadi seharusnya menghadap ke sebelah kanan. Nah, itu udah kita coba-coba, memang tidak bisa terbalik. Nah, itu posisi yang benar ya. Posisi yang benar. Nah, kita cek yang sebelah satunya. Itu kita rubah. Saya share video ini berdasarkan pengalaman kita ya. Kita tidak bermaksud untuk mengajari ataupun menggurui. Saya hanya berbagi. Jadi trial dan error mungkin terjadi di sini ya. Tapi saya berusaha men-share apa yang pernah saya lakukan, berbagi, mana tahu video ini bermanfaat buat kalian-kalian yang baru mulai usaha atau punya mesin fotokopi DocuCenter port 4 2060. Daripada panggil teknisi ya kan, lebih baik kita belajar sendiri, trial dan error. Kita sebagai bahan belajar. Tapi jangan lupa, resiko ditanggung masing-masing ya. Saya tidak bertanggung jawab atas video ini. Kalau terjadi ada kerusakan yang lebih parah di mesin teman-teman semua, ini hanya sekedar edukasi. Lanjut ke tahap berikutnya. Pemasangan tuas ketika ada jam paper ya. Jadi yang
Cover warna hijau itu ketika ada J-paper di bagian fusher, itu alat untuk memutar upper dan lower supaya kertas mudah diambil. Jika video ini bermanfaat, mungkin teman-teman bisa klik subscribe di channel kita agar kita bisa semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya berdasarkan pengalaman kita sendiri ya. Lanjut pemasangan cover. Kembalikan baut yang tadi kita copot di awal. Itu udah agak slack ya. Jadi kalau bisa gunakan baut skrup kasar yang agak panjang supaya lebih kuat. Nah, jika sudah, kita rapikan bagian belakang. Kabel dari lampu heater halogen kita sambung lagi ke fuse maksudnya. Nah, kalau udah terpasang mantap, kita baut. Bautnya khusus itu ya, jadi dia dratnya drat halus dan ada ring springnya. Karena dia panas ya, jadi bautnya memang khusus. Oke, udah terpasang, kita pasang covernya. Posisinya terbalik ya. Jadi harus digeser ke kiri kalau kita ngeliat video. Hati-hati karena rentan patah, dan yang di video itu juga kunciannya ada salah satu yang patah. Ya maklum ya, ini mesin udah tergolong uzur atau tua. Oke, kita geser sampai bunyi klek biasanya. Oke, udah terpasang. Kita coba lihat. Nah, untuk pengetesannya mungkin saya akan lanjut di video berikutnya, karena ini udah 19 menit video durasinya, jadi takutnya terlalu lama ya. Oke, itu semuanya udah terpasang rapi, tinggal dipasang ke mesin. Semoga video ini bermanfaat. Saya dari Anagata Project pamit undur diri. Salam sukses dan sehat selalu. Salam dari Anagata. Terima kasih.